Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatani min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Bangka Barat, yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop pendampingan tata kelola program kesehatan, yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya Dr. Medicine Hamzah Hashim pada kesempatan kali ini menyampaikan materi manajemen pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan, yang pada khususnya nanti saya akan banyak berbicara fasilitas layanan kesehatan ini khususnya di rumah sakit. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyampaikan materi secara virtual, di mana bahan-bahan materi ini diambil dari pelbagai kompilasi referensi, regulasi, dan juga bisa diakses online. Dan nanti pada akhir sesi saya juga akan berikan pelbagai bahan tersebut untuk dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Saya juga izin kepada Dr. Belly Hamdani, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang materi beliau juga digunakan untuk memperkaya materi kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun outline daripada paparan kali ini berisi antara lain masalah regulasi yang terkait dengan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, masalah pengertian, kategori, dan dampak limbah Fasiankes, khususnya limbah rumah sakit. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan pengelolaan limbah Fasiankes. Lalu yang keempat, peran Dinas Kesehatan Provinsi. Yang kelima, kita akan membuat kesimpulan. Dan di akhir slide, di sesi slide akhir, kita akan tampilkan video yang akan memperkuat informasi yang akan diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu peserta workshop pendampingan tata kelola program kesehatan, ada hal penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa kenapa limbah medis Fasiankes, khususnya limbah rumah sakit, harus dikelola. Aktivitas rumah sakit akan menghasilkan sejumlah hasil samping berupa limbah, baik limbah padat, cair, dan gas yang mengandung kuman patogen, zat kimia, serta alat-alat kesehatan yang pada umumnya bersifat berbahaya dan beracun. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Limbah rumah sakit sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, seperti mengganggu kenyamanan dan estetika. Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu juga ditingkatkan sarana untuk mengatasi limbah tersebut. Hal ini mempunyai konsekuensi perlunya pengelolaan limbah rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan limbah rumah sakit yang sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan kebersihan rumah sakit, di mana penanganan limbah yang tidak baik akan menimbulkan resiko dan gangguan kesehatan. Petugas rumah sakit yang langsung kontak dengan orang sakit yang merupakan agen sumber penyakit. Pengunjung rumah sakit yang berisiko terkena gangguan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit, apalagi jika rumah sakit membuang sisa limbahnya ke sekitar lingkungan. Limbah yang dihasilkan rumah sakit bisa membahayakan kesehatan masyarakat, seperti adanya limbah yang berisi kuman atau terkontaminasi kuman, kemudian virus yang berasal dari laboratorium, karena dapat menyebarkan penyakit baik pada masyarakat maupun petugas rumah sakit. Terdapat indikasi yang cukup kuat sebagaimana dilaporkan oleh WHO bahwa beberapa jenis penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV/AIDS dimungkinkan penularannya melalui kontak darah dan cairan tubuh yang banyak terdapat dalam limbah cair rumah sakit. Dalam konteks yang lebih luas, limbah cair rumah sakit dapat juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar, atau dalam tingkat minimal memberikan pandangan dan bau yang kurang sedap.
Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa dengan semakin banyaknya jumlah sarana pelayanan kesehatan, bertambah pula limbah yang dihasilkan, dan pada gilirannya risiko pencemaran terhadap lingkungan akan semakin meningkat. Bukan tidak mungkin kesehatan masyarakat dapat mengalami penurunan sebagai dampak dari pencemaran akibat dari banyaknya limbah. Dalam upaya minimasi dampak limbah, rumah sakit, serta untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, pemerintah telah mengupayakan pengendalian pencemaran lingkungan dengan mewajibkan setiap sarana pelayanan kesehatan untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah yang sesuai standar dan memenuhi baku mutu. Untuk itu, diperlukan tidak hanya informasi pengolahan limbah medis dan non-medis yang baik pada Fasiankes, tetapi juga perlu diketahui pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP dan pelbagai regulasi yang mendasarinya. Jadi kenapa limbah medis Fasiankes harus dikelola? Seperti yang telah kita uraikan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, adapun regulasi dasar pengelolaan limbah di Fasiankes banyak diatur oleh beberapa regulasi dasar. Antara lain PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Pada PP ini mengatur pengelolaan limbah dari penetapan hingga pembuangan. Limbah klinis infeksius, farmasi kadaluarsa tergolong kategori limbah bahaya 1. Lalu Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan mengatur teknis kewajiban Fasiankes untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi, salah satunya bersumber limbah medis. Kemudian Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Pada pasal 11 ayat 1 dituliskan bahwa prasarana rumah sakit dapat meliputi salah satunya instalasi pengelola limbah. Dan berikutnya ada Permen LHK nomor P56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasiankes. Mengatur teknis tentang penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan limbah B3 di Fasiankes. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan regulasi ada juga Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 59 dituliskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3-nya, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Akan kita kaji lebih lanjut. Kemudian pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu peserta workshop pendampingan tata kelola program kesehatan, adapun Undang-Undang nomor 32 dan PP 101 yang telah kita sampaikan sebelumnya saat ini sudah diperbaharui dengan PP RI nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada link nantinya saya juga akan berikan seluruh regulasi terkait untuk kita bisa pelajari dan dalami bersama. Kemudian regulasi terbaru yang bisa kita update lainnya terkait pengelolaan limbah medis yang diterbitkan oleh Kemenkes antara lain Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, di mana pada Permenkes ini mengatur teknis tentang penyelenggaraan pengamanan limbah padat domestik, limbah B3, limbah cair, dan limbah gas di rumah sakit. Lalu kemudian ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis,
fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Dan tambahan pada slide terakhir kita juga akan mengkaji Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang pedoman pengelolaan limbah medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat dalam penanganan COVID-19, di mana kita ketahui bahwa di tengah pandemik ini justru jumlah limbah infeksius ikut mengalami peningkatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa ternyata Permen LHK nomor P56 LHK Sekjen 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Pasyankes itu mengatur terhadap fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenisnya, dan rumah sakit. Sedangkan limbah B3 yang diatur meliputi limbah dengan karakteristik infeksius, benda tajam, patologis, bahkan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat, dan tabung gas atau kontainer bertekanan. Sedangkan PP nomor 47 tahun 2016 tentang Pasyankes dituliskan bahwa jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik rumah sakit dengan penekanan pada 3-nya, kemudian apotik, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optical, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita melihat tentang regulasi rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu bentuk industri jasa yang bersifat sosioekonomis, yang juga adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan inti kegiatan pelayanan paripurna, yaitu preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Terdiri atas berbagai unit operasional yang bekerja selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggu. Selain itu, rumah sakit adalah salah satu institusi pelayanan sosial masyarakat yang dikelola secara sosioekonomi dan didirikan dengan tujuan untuk memproduksi pelayanan kesehatan bermutu kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, maka rumah sakit harus didukung oleh organisasi dan manajemen yang baik. Meskipun demikian, rumah sakit pada sisi lain juga memberikan kemungkinan risiko penularan penyakit dari limbah yang dihasilkan. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dituliskan pada pasal 11 ayat 1 huruf E bahwa pengelolaan limbah di rumah sakit dilaksanakan meliputi pengelolaan limbah padat, cair, bahan gas yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian radioaktif yang diolah secara terpisah. Sementara juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, di mana dituliskan bahwa penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit adalah kegiatan pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan di dalam lingkungan rumah sakit melalui penanganan secara lintas program dan lintas sektor serta berdimensi multidisiplin. Pada Permenkes nomor 7 tahun 2019 juga ditegaskan pada pasal 12 ayat 1 bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota
serta institusi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit juga dituliskan tentang penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit menuju kepada rumah sakit ramah lingkungan atau Green Hospital, di mana penyehatan dimulai dari penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan. Penyehatan pada media air, udara, tanah, pangan maupun sarana prasarana, pengamanan terhadap limbah maupun radiasi, pengendalian vektor binatang pembawa penyakit, serta pengawasan linen dekontaminasi maupun konstruksi dan renovasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah kita melihat bahwa dalam penyelenggaraan penanganan limbah itu mengadopsi atau merujuk kepada Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Kita ketahui bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Pengertian limbah medis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Jonto 85 Tahun 1999, limbah medis termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian juga disampaikan bahwa dalam kegiatan ini limbah dibedakan atas limbah padat domestik, limbah B3, limbah cair, dan limbah gas, di mana menurut PP nomor 74 tahun 2001, B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan kata lain, limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari limbah padat domestik pada Permenkes ini juga diuraikan tentang bagaimana pengamanan limbahnya, mulai dari taraf pengurangan dan pemilahan, penyediaan fasilitas maupun penanganan vektor. Sedangkan limbah B3 dimulai dari tahapan identifikasi limbah, pengurangan dan pemilahan, pewadahan dan pengangkutan, serta penyimpanan dan pengolahan. Di lain sisi, limbah cair dimulai dari tahapan kita sistem penyaluran, kemudian memiliki instalasi pengolahan air limbah, pemantauan dan pelaporan, serta batu mutu. Dan terakhir itu limbah gas, bagaimana melakukan pemantauan dan pelaporan, pengelolaan sesuai standar, serta penyediaan fasilitas, seluruhnya diatur dalam Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Kemudian kita melihat bahwa regulasi ini bukan hanya pada tadi rumah sakit, tapi juga pada puskesmas, di mana pada PMK nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas dituliskan bahwa puskesmas harus menyediakan fasilitas khusus untuk pengelolaan kesehatan lingkungan, antara lain air bersih, pengelolaan limbah B3 seperti limbah padat dan cair yang bersifat infeksius dan non-infeksius, serta pemantauan limbah gas udara dari emisi insinerator dan genset, di mana sistem pembuangan limbah infeksius dan non-infeksius harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan, tempat penampungan sementara, dan pengolahannya. Kemudian kita lihat tentang regulasi klinik, di mana pada PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, Pasal 26 ayat 1 dituliskan bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan penyelenggara klinik harus melengkapi persyaratan dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dan di pasal 35 ayat 1 dituliskan bahwa setiap klinik mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Dan termasuk regulasi praktek mandiri juga diatur dalam hal ini, yaitu PMK nomor 46 tahun 2015 tentang akreditasi praktek kerja mandiri, klinik, praktek mandiri dokter, dan dokter gigi, di mana kriterianya adalah bahwa inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya, serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya harus dilakukan secara memadai. Dokter praktek mandiri perlu mengidentifikasi dan mengendalikan secara aman bahan dan limbah berbahaya. Bahan berbahaya dan limbah berbahaya tersebut meliputi bahan kimia, bahan gas dan uap berbahaya, serta limbah medis dan infeksius lainnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat jenis dan karakteristik limbah padat Fasiankes, terdiri atas limbah medis dan ada yang disebut dengan limbah non-medis, di mana di sisi lain juga pembagian limbah berdasarkan Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, limbah terdiri dari limbah padat infeksius, limbah domestik, limbah B3 dan limbah non B3. Limbah medis di sini adalah limbah yang dihasilkan langsung oleh kejadian medis. Limbah ini tergolong dalam kategori limbah berbahaya dan beracun atau LB3, sehingga berpotensi membahayakan komunitas rumah sakit. Jika pembuangan limbah medis tidak memenuhi syarat, akan menimbulkan bahaya terhadap masyarakat di sekitar. Contoh limbah medis antara lain jarum suntik, pisau bedah, peralatan infus, darah, jaringan tubuh manusia, janin, kapas, pipet, tabung reaksi, skalpel, atau peralatan lain yang tersentuh pasien yang terinfeksi. Selain limbah klinis dari kegiatan penunjang rumah sakit, juga menghasilkan limbah non-klinis atau non-medis, terdiri dari limbah anorganik atau limbah kering, dan limbah organik atau basah yang berasal dari dapur, gizi, ruang tunggu pasien, kantin, kantor, dan halaman atau taman. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi bahwa ini adalah merupakan yang telah disebutkan sebelumnya. Sekali lagi bahwa limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena dapat berefek karsinogenik, mendorong terjadinya kanker, efek mutagenik, mendorong mutasi sel tubuh, efek teratogenik, mendorong adanya cacat bawaan, serta kerusakan sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kalau kita melihat bahwa limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, atau limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Sedangkan yang non-medis telah disebutkan sebelumnya adalah berbagai kegiatan seperti kantor atau administrasi, unit perlengkapan ruang tunggu, unit gizi atau dapur, halaman parkir, taman, dan unit pelayanan yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang limbah Fasiankes, seperti yang diutarakan sebelumnya, bahwa adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit, baik berbentuk padat, cair, dan gas. Yang padat kemudian
kategori misalnya non B3 dan limbah padat B3 medis, yang kemudian ada yang khusus menjadi LB3. Lalu berikutnya yang gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Sedangkan limbah fasiankes yang bersifat cair adalah semua air buangan, termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasiankes yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau kita melihat tentang akan bahaya dan dampak limbah medis, dampak dan limbah fasiankes yang tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia oleh adanya kontaminasi bakteri, virus, senyawa kimia, disinfektan, serta logam seperti Hg, Pb, krom, dan kadmium yang berasal dari bagian pelayanan. Gangguan genetik dan reproduksi bisa terjadi akibat adanya bahan radioaktif atau penggunaan pestisida, kemudian bisa mengakibatkan infeksi silang menjadi media penyebaran mikroorganisme pembawa penyakit melalui proses infeksi silang baik dari pasien ke pasien, dari pasien ke petugas, atau dari petugas ke pasien. Kerusakan benda harta disebabkan oleh garam-garam terlarut, korosif, karat yang terkandung dalam air berlumpur yang dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar rumah sakit. Kemudian berikutnya kita juga melihat dari slide bahwa proses masuknya bahaya tadi bisa melalui absorpsi kulit dan membran mukosa, pernapasan dan pencernaan kalau berupa logam kimia, farmasi, dan logam berat. Kemudian untuk limbah infeksius dan patologis dan benda tajam bisa melalui tusukan, lecet luka, membran mukosa, pernapasan maupun ingesti. Dan limbah genotoksik bisa melalui debu yang terhirup atau aerosol, absorpsi kulit tanpa sengaja menelan, kemudian kontak dengan cairan dan sekret tubuh pasien. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat tentang jenis limbah fasiankes berdasarkan karakteristiknya, itu didominasi oleh limbah domestik kurang lebih 80%, diikuti oleh limbah infeksius dan patologis 15%, lalu limbah kimia dan farmasi 3%, diikuti oleh limbah tajam dan termometer serta tabung rusak kurang lebih 1%. Kemudian terkait dengan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya, setiap fasiankes harus punya SOP, standar operasional prosedur, baik di rumah sakit, di PKM, klinik maupun PMD. Bagaimana kita melakukan identifikasi limbah B3, limbah infeksius beracun, kemudian limbah mudah menyala maupun meledak, serta melakukan tempat pengolah limbah baik menggunakan insinerator, autoklav atau MU dengan pihak ketiga. Bapak Ibu sekalian, ini semua diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang sebagian besar telah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian ini adalah contoh insinerator, ya, kemudian autoklav maupun contoh kontainer limbah medis yang digunakan di rumah sakit maupun di fasiankes lainnya. Kalau kita melihat ya tentang pengelolaan limbah fasiankes, berdasarkan pengelolaannya atau dalam kaitan dengan pengelolaan limbah medis dikelompokkan menjadi 5 kalau menurut Prof. Wiku, yaitu yang termasuk dalam golongan A terdiri dari dressing, bedah, swab, dan semua bahan yang tercampur dengan bahan tersebut, bahan linen dari kasus penyakit infeksi, serta seluruh jaringan tubuh manusia yang terinfeksi maupun tidak, bangkai atau jaringan hewan dari laboratorium, dan hal lain yang berkaitan dengan swab dan dressing. Kemudian golongan B terdiri sering bekas, jarum cartridge, pecahan gelas, dan benda tajam lainnya. Lalu limbah yang termasuk dalam golongan C terdiri dari limbah dari ruang laboratorium dan postpartum, kecuali yang termasuk dalam golongan A.
Lalu yang termasuk dalam golongan D terdiri dari limbah bahan kimia dan bahan farmasi tertentu, serta golongan limbah E terdiri dari pelapis bedpan, disposable, urinoir, inkontinensi pad, dan stomach bags. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang alur pengelolaan limbah B3 fase yang ke sesuai dengan slide di atas, dimulai dari tahapan minimasi, pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemusnahan. Di sisi lain, yang sebelumnya juga sempat dituliskan di Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Limbah Rumah Sakit pada Peraturan Kemenkes RI nomor 1204/Menkes/SK/10/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, dituliskan bahwa pengelolaan limbah medis pada tahapan pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali dan daur ulang, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan, dan pembuangan akhir. Agak mirip pada alur pengelolaan limbah B3 fase yang ke yang ada pada slide, tapi ini merupakan regulasi terkini yang digunakan dalam pengelolaan limbah fase yang ke. Kalau kita ikut tentang alur pengelolaan limbah medis ya di rumah sakit, untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun pengelolaan medis dapat dilakukan dengan 6 langkah pengelolaan limbah medis. Apa 6 langkah itu? Yaitu pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan material kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Kemudian pisahkan dan wadahi sesuai jenis, kelompok, dan karakter limbah. Lalu lakukan penyimpanan, yaitu simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Simpan limbah medis pada waktu yang ditentukan, serta membuat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. Kemudian pada tahap pengangkutan, angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengolahan, lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal. Jadi pengolahan limbah medis bisa dilakukan secara teknologi termal maupun secara teknologi non-termal. Lalu kemudian penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terakhir penimbunan, timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbunan saniter atau terkendali atau penimbunan akhir limbah medis berizin dan melakukan proses penimbunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau kita melihat contoh pengurangan, antara lain menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun apabila terdapat pilihan yang sama. Contoh termometer merkuri yang sekarang banyak digantikan dengan termometer digital, serta sphygmometer merkuri yang sekarang digantikan menjadi sphygmometer digital. Kemudian melakukan tata kelola yang baik atau good housekeeping setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran terhadap lingkungan. Melakukan pemisahan aliran limbah atau waste stream menurut jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah. Serta melakukan tata kelola yang baik pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa, dan melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. Itu merupakan langkah-langkah yang biasanya dilakukan pada tahap pengurangan. Kemudian kalau kita lihat pada pemilahan dan pewadahan, pemilahan dilakukan mulai dari sumber oleh penghasil limbah. Di setiap sumber ruangan ditempatkan wadah yang sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Wadah dinamai sesuai kategori atau kelompok limbah yang diberikan kantong plastik sesuai warna, di mana limbah non-medis penyimpanannya pada tempat limbah berplastik hitam. Sedangkan limbah infeksius dan limbah patologi penyediaannya pada tempat limbah berplastik kuning.
Limbah farmasi atau obat kadaluarsa penyimpanannya pada tempat limbah berplastik coklat, sedangkan limbah infeksius atau limbah sitotoksis penyimpanannya pada tempat limbah berwarna ungu, dan terakhir yaitu limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari penggunaan medis atau riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat-zat radioaktif, penyimpanannya pada tempat limbah berplastik warna merah. Bapak Ibu tolong dipahami dengan betul bagaimana cara penyimpanan pewadahan limbah berdasarkan kategori masing-masing limbah: radioaktif, infeksius, sangat infeksius, kemudian limbah infeksius tadi patologi dan anatomi, sitotoksis maupun limbah kimia dan farmasi. Khusus untuk jarum suntik, disediakan safety box di tempat dilakukan tindakan. Setelah menyuntik, suntik langsung dimasukkan ke dalam safety box tanpa menutup kembali. Jarum suntik juga bisa menggunakan needle cutter atau needle destroyer untuk memisahkan siring dengan spoitnya. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh wadah limbah medis, bagaimana wadah limbah infeksius ditempatkan, wadah limbah infeksius tajam ditempatkan, lalu bagaimana wadah limbah sitotoksik, kemudian wadah limbah kimia. Lalu kemudian pada pengangkutan, di sini dilakukan pengangkutan secara internal dan eksternal, di mana pada pengangkutan internal pengumpulan limbah minimum setiap hari atau sesuai kebutuhan. Setelah limbah diambil dari sumbernya, limbah diangkut sebelum full atau penuh 3/4 dari volume limbah. Tidak dianjurkan melakukan pemadatan penekanan pada saat pengumpulan limbah untuk menghindari resiko tertusuk. Sedangkan pengangkutan eksternal dilakukan oleh transporter yang berizin. Pengangkutan yang dilakukan oleh penghasil limbah bisa menggunakan kendaraan roda 3 sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat ke penyimpanan sementara, bahwa TPS harus memiliki izin. Bangunan TPS yang memenuhi persyaratan harus sesuai dengan keputusan Kepala Bapedal nomor 1 tahun 1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian juga diatur waktu penyimpanan 2 hari pada temperatur lebih besar dari 0 derajat Celcius, 90 hari pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 derajat Celcius, serta 7 hari pada temperatur 3-8 derajat Celcius berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2019. Kemudian lama penyimpanan, bahan-bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau kontainer bertekanan memiliki lama penyimpanan yang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, kemudian ini pengolahan akhir berdasarkan proses WHO, bagaimana proses termal, kimia, iradiasi, biologi, mekanikal, berdasarkan teknologi atau metode yang ditawarkan terkait dengan limbah yang dihasilkan, baik limbah tajam, infeksi, patologi farmasi, logam berat, tabung bertekanan maupun sitotoksik dan genotoksik. Tabel ini sangat penting untuk memahami tentang teknologi pengolahan dari setiap limbah yang dihasilkan. Dan terakhir adalah penguburan. Tapi tentu penguburan ini merupakan langkah akhir yang betul-betul harus mengikuti kaidah atau peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, kemudian kerjasama dalam hal pengolahan, pilihlah vendor atau perusahaan pengolah yang memiliki izin dari KLHK untuk mengolah limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan. Pastikan transporter memiliki rekomendasi KLHK sebagai transporter dan kendaraan pengangkut memiliki izin dari Kementerian Perhubungan, di mana pengiriman, pengangkut, dan pengolah harus memiliki manifest elektronik atau Vestronik. Kemudian berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan penghasil limbah B3 bekerjasama dengan pihak ketiga bahwa sesuaikan rekomendasi dan izin kendaraan pengangkut atau pengumpul terhadap limbah yang akan diangkut. Yang kedua, kerjasama biparti antara pengangkut dan pengolah limbah B3. Yang ketiga, asuransi lingkungan pengangkut LB3 dan pengolah LB3. Kemudian SOP tanggap darurat pengangkut tumpahan LB3, kecelakaan lalin, izin pengumpulan jika mengumpulkan, serta kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Pasienkes
transporter, dan pengolah LB3. Lalu untuk penghasil, pengolah dan pengangkut, pemastian pemusnahan melalui manifest limbah dan pemantauan lingkungan hasil akhir pengolahan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam pengamanan limbah B3O. Setiap kabupaten kota, setiap provinsi punya peraturan gubernur. Tolong nanti bisa dikaji, dieksplor peraturan gubernur atau peraturan di tingkat provinsi atau bupati yang mengatur tentang masalah pengamanan LB3 di daerah Bangka Barat misalnya. Di sini ada tupoksi akan dihasilkan, kemudian di KMK nomor 7 tahun 2019 tentang persyaratan keseluruhan rumah sakit, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pembinaan dan pengawasan bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian dalam PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik juga diatur tentang pembinaan dan pengawasan, dan ini merupakan petugas bisa diserahkan kepada petugas di Dinas Kesehatan. Ini merupakan gambaran peran Dinas Kesehatan dalam kewenangan provinsi atau kabupaten kota dalam pengamanan limbah. Bapak Ibu sekalian, kemudian kegiatan Dinas Kesehatan terkait penanganan limbah B3 antara lain melakukan pertemuan advokasi pengelola limbah B3 Fasiankes diadakan, kemudian pertemuan koordinasi pengelola limbah medis, sosialisasi pengelolaan limbah B3 Fasiankes, kemudian pembinaan pengelolaan limbah B3 Fasiankes, lalu bimbingan teknis pengelolaan limbah B3, orientasi pengelolaan limbah medis Fasiankes, kemudian monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3. Bapak Ibu sekalian, bahwa alur pembinaan dan pengawasan limbah B3 Fasiankes dimulai dari Dinkes, kemudian Fasiankes, lalu ke Dinkes. Ya, di mana di sana di Dinkes ada pembinaan pengelolaan LB3, kemudian pengawasan LB3, dan di Fasiankes ada logbook LB3, neraca dan manifest LB3. Lalu kemudian dari Dinkes kembali akan dilakukan rekomendasi maupun feedback ke Fasiankes. Ini merupakan alur pembinaan dan pengawasan limbah B3 Fasiankes. Ini contoh merupakan bagaimana rakor dilakukan pengelolaan limbah B3 Fasiankes beserta Setda Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas LH Provinsi, Dinas LH Kabupaten Kota, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini mungkin bisa menjadi salah satu model untuk dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan limbah B3 Fasiankes, Dinkes Kabupaten Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinkes Provinsi. Bapak Ibu silakan nanti bisa melakukan kalau belum dilakukan selama ini. Lalu kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi elektronik limbah B3 Fasiankes rumah sakit dan PKM itu juga sudah diatur, ada formulir online-nya. Silakan nanti Bapak Ibu klik link ini untuk mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan Monef elektronik limbah B3 Fasiankes rumah sakit dan PKM. Lalu kemudian ada surat edaran Dirjen ya Formalkes terkait dengan penetapan masa berlaku izin edar dan peredaran alat kesehatan yang mengandung merkuri. Kita tahu bahwa merkuri ini merupakan salah satu logam berat yang bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, di sini ada contoh surat edarannya, bagaimana penetapan masa berlaku izin edar dan peredaran alat kesehatan yang mengandung merkuri. Lalu berikutnya ada surat edaran nomor HK 02-02-6-0361-2019 tentang kewajiban memiliki tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau TPS LB3 di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana setiap Fasiankes wajib memiliki tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3, mengurus izin TPS limbah B3 di kabupaten kota masing-masing, serta mentaati persyaratan teknis TPS limbah 3. Kemudian tidak melakukan pembelian dan menghentikan pemakaian alkes yang mengandung merkuri, serta melakukan pengumpulan alkes yang mengandung merkuri di TPS limbah B3. Bapak Ibu sekalian, kita berangkat kepada slide yang sedikit lebih fokus, di mana di sini dijelaskan tentang berbagai regulasi, misalnya Permen LH dan Kehutanan nomor P56 yang tadi telah kita bahas sebelumnya tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,
dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tadi sudah disampaikan juga, tentang pedoman dan pengelolaan limbah medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri di masyarakat dalam penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Lalu kemudian terakhir surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 02 dan seterusnya tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Jadi di sini difokuskan pada limbah COVID-19, dua keputusan terakhir. Lalu berikutnya adalah bagaimana pedoman dan media komunikasi, informasi, edukasi terkait pengolahan limbah medis COVID-19 yang diterbitkan oleh Kemenkes. Silakan Bapak Ibu explore ini semua. Ini sudah ada bagaimana pedoman pengolahan limbah rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19. Kemudian bagaimana cara membuang masker bekas paket, kemudian bagaimana kita mengelola limbah infeksius COVID-19 di rumah tangga dengan aman. Silakan Bapak Ibu bisa akses, dan juga saya berikan bahan-bahannya nanti pada akhir sesi. Lalu berikutnya kalau kita melihat tentang potensi limbah terkontaminasi COVID-19 di pasienkes dan masyarakat, bahwa ini juga penting untuk memberikan arahan dalam pengolahan limbah medis khususnya yang terkait dengan COVID-19. Maka ada beberapa regulasi yang tadi telah kita sebutkan di awal. Lalu kemudian berikutnya bahwa ada sejumlah lokus yang berpotensi untuk terjadinya penularan COVID-19. Antara lain apa? Rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, puskesmas, lokasi karantina, tempat umum seperti hotel dan rumah yang ada pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kegiatan dalamnya berpotensi menghasilkan limbah yang terkontaminasi virus corona. Limbah yang dihasilkan dapat berupa air limbah, limbah padat domestik, maupun limbah padat B3, bahan berbahaya dan beracun medis, khususnya kategori infeksius. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa dalam pengelolaan limbah medis padat COVID-19 dari pasienkes yang menangani pasien COVID-19, di pasienkes limbah yang dihasilkan harus dimanfaatkan pada wadah khusus, telah jelaskan sebelumnya. Untuk jarum suntik dan kit bekas rapid test dimasukkan ke dalam safety box, sedangkan yang lainnya dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning. Setiap hari dikumpulkan dan disimpan pada tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3. Limbah tersebut dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam harus sudah diolah di insinerator atau autoclave yang dimiliki oleh pasienkes. Bila tidak memiliki, dalam bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki izin. Pengelolaan limbah medis padat dari lokasi isolasi mandiri pasien COVID-19. Untuk limbah medis COVID-19 dari kegiatan isolasi mandiri, bahwa setiap pasien orang yang sedang isolasi mandiri bertanggung jawab atas limbahnya dengan mengumpulkan pada kantong plastik warna kuning atau warna lainnya yang diberi tanda sebagai limbah COVID-19. Kantong plastik tersebut secara berkala diambil oleh petugas dan dibawa ke drop box yang diharapkan tersedia di tingkat RW. Pengangkutannya ke drop box dapat dilakukan oleh petugas dengan alat angkut yang dimiliki di tingkat RW, atau dapat pula dibawa sendiri oleh anggota masyarakat atau keluarganya. Dari drop box, pemerintah daerah dapat memberi peran kepada pihak-pihak tertentu sebagai penanggung jawab pengangkutan dari drop box ke lokasi pengolahan limbah B3 berizin. Jadi pada pandemi COVID-19 ini limbah infeksius wajib dikelola dengan dukungan dan kerjasama semua pihak pengelola limbah yang dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan aman. Bagaimana sudah dituliskan bahwa pengelola limbah B3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya diatur bahwa penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 dan pengolahan limbah B3
pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Apabila pengelola limbah B3 ini tidak dilakukan, maka akan dikenakan tindak pidana. Sementara pengelola limbah B3 jika tidak mendapatkan izin atau memperoleh izin, maka akan dilakukan juga pidana lingkungan. Mengapa pengelola limbah B3 harus memiliki izin? Karena sebenarnya pembuangan limbah B3 ke lingkungan itu dilarang. Perizinan pengolahan limbah B3 digunakan sebagai kontrol untuk mengelola lingkungan serta mengatur pembuangan limbah B3 ke lingkungan. Bapak Ibu sekalian, kita coba simpulkan pertemuan kita hampir sudah 50 menit bahwa pimpinan di Pasyankes yang mengelola kesehatan lingkungan harus memahami berbagai peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku sehingga mengetahui tindak lanjut yang perlu dilakukan ketika menemui kendala atau permasalahan. Kedua, bahwa Pasyankes harus melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika Pasyankes dalam melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan limbah medis padat dengan pihak ketiga, harus jelas perjanjiannya secara tripartit. Pasyankes sebagai penghasil limbah medis, perusahaan pemusnah limbah medis, dan pihak transporter. Kemudian yang keempat, Pasyankes harus mencegah terjadinya dampak pencemaran lingkungan baik di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat di luar rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya infeksi dan keselamatan terhadap petugas Pasyankes. Bapak Ibu sekalian, demikian kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri materi ini, mari kita simak video yang terkait dengan pengelolaan limbah medis rumah sakit atau limbah medis di Pasyankes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Penyelesaian permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Kami berharap pengelolaan limbah medis dapat dilakukan secara tuntas dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga pengelolaan limbah medis dapat diselesaikan di wilayah masing-masing tanpa harus diolah di luar wilayahnya. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Semoga video ini dapat membantu pemahaman kita dalam melakukan pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Mari kita bersama-sama peduli untuk melakukan pengelolaan limbah medis dan limbah COVID-19 yang lebih baik. Salam sehat. Inilah kondisi limbah medis yang masih menjadi permasalahan di sekitar kita. Semakin banyaknya kasus-kasus pembuangan limbah medis dari Pasyankes dan lingkungan sekitar menjadi potensi bagi oknum yang menyalahgunakan limbah medis untuk diperjualbelikan kembali. Pengelolaan yang belum maksimal karena terbatasnya unit pengolahan sesuai peraturan tampak kontradiktif dengan semakin meningkatnya timbulan limbah medis. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana jumlah limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan semakin bertambah. Limbah medis yang bersumber dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, dan Pasyankes lainnya dapat juga dibedakan sesuai karakteristiknya, seperti limbah infeksius, benda tajam, patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, farmasi, sitotoksis, dan lain sebagainya.
Dampak yang terjadi apabila pengelolaan limbah medis tidak sesuai persyaratan akan semakin berisiko tinggi dan membahayakan kesehatan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Buruknya penanganan limbah medis juga akan memperburuk pandemi COVID-19. Disinilah pentingnya kita mengetahui 5 tahap pengelolaan limbah medis yang harus diikuti sesuai peraturan, yaitu tahap pengurangan, pemilahan dan pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pengolahan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Di tahap paling awal, yaitu pengurangan, terdapat beberapa aktivitas penting yang perlu dilakukan, yaitu menghindari penggunaan material mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengelola dengan baik setiap material yang berpotensi mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan, memisahkan aliran limbah sesuai jenis, kelompok, dan karakternya, mengelola dengan baik setiap bahan kimia dan farmasi sesuai tanggal kadaluarsa untuk mencegah penumpukan, serta melakukan pencegahan dan perawatan peralatan sesuai jadwal. Kedua, yaitu pemilahan dan pewadahan. Maksudnya adalah memisahkan jenis limbah medis di wadah berupa kantong plastik sesuai warna. Kemudian, pilah wadah sesuai jenis limbah, lalu ikat kantong plastik dengan benar. Kantong plastik kuning adalah yang perlu diperhatikan, karena merupakan warna khusus untuk limbah infeksius. Namun juga terdapat warna lain untuk jenis limbah lainnya, seperti warna ungu untuk limbah sitotoksis dan warna hitam untuk limbah domestik. Selain itu, dilakukan juga pemilahan pelapor untuk didaur ulang di bank sampah. Pastikan juga tersedia safety box khusus untuk pembuangan alat suntik, lalu diletakkan di tempat penampungan sementara. Jadi, pastikan tersedia wadah sesuai jenis limbah di setiap ruangan. Khusus untuk limbah medis yang berasal dari pasien COVID-19, lakukan penyemprotan disinfektan untuk mematikan mikroorganisme di permukaan wadah. Ingat pentingnya SOP pemilahan dan pewadahan dipahami oleh tenaga petugas atau tenaga medis. Proses dari tahap ketiga adalah penyimpanan sementara, yaitu pengangkutan limbah medis ke TPS limbah medis B3 atau tempat penyimpanan sementara sebelum limbah diolah secara internal atau diangkut oleh pihak ketiga. Pengangkutan limbah medis dari ruangan ke TPS limbah B3 harus menggunakan alat angkut khusus yang tertutup serta melalui jalur khusus. Selain itu, tenaga medis juga harus mematuhi protokol kesehatan, termasuk menggunakan APD saat melakukan pengangkutan. Ingatlah untuk selalu disiplin dan teratur dalam pencatatan timbulan atau volume limbah medis seperti logbook, manifest, atau manifest elektronik.
juga memiliki beberapa persyaratan TPS limbah B3 yang perlu dipatuhi. Pertama, lantai kedap air, terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim, memiliki saluran air yang baik, permukaan mudah dibersihkan, persediaan air cukup, mudah diakses petugas dan kendaraan, aman dan dapat dikunci, pencahayaan dan ventilasi yang baik, anti hewan pengganggu dan serangga, tidak mudah terbakar, serta dilengkapi simbol, keterangan, dan koordinat lokasi. Selain syarat tadi, penting untuk kita ketahui berapa suhu yang tepat untuk penyimpanan limbah medis di TPS limbah B3, karena ada perbedaan suhu yang disesuaikan dengan jenis limbah. Sebaiknya, penyimpanan limbah medis Fasiankes tidak melebihi 2 kali 24 jam untuk dilakukan pengolahan. Namun, bila dalam kondisi tertentu, penyimpanan limbah patologis, infeksius, dan tajam dapat disimpan maksimal 2 hari di suhu lebih dari 0 derajat Celcius, atau maksimal 3 bulan pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk limbah kimia, farmasi, sitotoksis, tabung bertekanan, dan logam berat, lama penyimpanan di TPS limbah B3 adalah 3 bulan untuk limbah lebih dari 50 kg per hari, atau maksimal 6 bulan untuk limbah medis berbobot kurang dari 50 kg per hari. Untuk tahap keempat, secara proses terbagi 2, karena pengangkutan ada yang dilakukan di area internal dan eksternal. Untuk pengangkutan internal dari ruangan menuju TPS limbah B3, dapat menggunakan alat angkut khusus yang tertutup, kuat, dan aman. Khusus untuk limbah medis COVID-19, harus dilakukan disinfeksi terlebih dahulu sebelum limbah diangkut. Tahap keempat berikutnya adalah pengangkutan eksternal, di mana limbah medis akan diangkut dengan menggunakan alat angkut roda 4 atau roda 3. Karena tidak semua Fasiankes mempunyai fasilitas pengolahan limbah medis, maka Fasiankes akan menyerahkan urusan limbah medis ke pihak ketiga yang sudah berizin. Penggunaan alat angkut roda 4 harus memiliki izin dari Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk roda 3 cukup dari kabupaten atau kota. Untuk memfasilitasi limbah medis dari Fasiankes di wilayah kabupaten kota, pemerintah daerah dapat membangun depo atau depo transit sebelum limbah medis diangkut untuk diolah oleh pihak ketiga.
kelima adalah pengolahan. Di tahap ini, Fasiankes dapat melakukannya secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengolah yang sudah memiliki izin. Berbagai teknologi yang digunakan dalam pengolahan limbah medis, yaitu insinerator, autoclave, microwave, yang penggunaannya harus sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa limbah medis juga dapat didaur ulang dengan cara disinfeksi kimia seperti botol infus, botol HD, dan sejenisnya yang terbuat dari plastik. Tahapan disinfeksi kimia meliputi pengosongan, pembersihan, disinfeksi, dan penghancuran atau pencacahan. Mentaati 5 tahap pengelolaan limbah medis, tim medis yang bertugas juga harus rutin melakukan pencatatan laporan melalui logbook, manifest, atau melalui sistem online. Secara khusus, pengelolaan limbah medis di Fasiankes mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Ingatlah selalu bahwa kami ada untuk saling mendukung Indonesia menjadi lebih baik. Tanggung jawab ini adalah milik kita bersama demi mewujudkan Indonesia sehat di masa kini dan mendatang. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi salah satu video tentang pengolahan limbah medis di Fasiankes. Sebenarnya masih ada satu lagi video tentang pengolahan limbah medis COVID-19, tapi waktu kita ini sudah hampir 70 menit untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih kuat untuk bisa menyimak lagi satu video dengan durasi kurang lebih 17 menit terkait dengan pengolahan limbah medis COVID-19 yang cukup penting di era pandemi COVID sekarang ini. Selamat menyaksikan. Limbah B3 medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat padat, cair, atau gas. Limbah padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan lagi dan berpotensi terkontaminasi zat yang mengakibatkan infeksi atau kontak dengan pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Limbah B3 medis padat memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan infeksi seperti masker bekas, alat suntik bekas, alat swab tes COVID-19 bekas, alat pelindung diri atau APD bekas.
dapat bersumber dari rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan atau fashiankes lain. Limbah medis juga dapat bersumber dari masyarakat. Kegiatan yang menjadi sumber limbah medis diantaranya adalah pelayanan kesehatan pasien COVID-19, pemeriksaan COVID-19 yaitu swab test dan rapid test, alat pelindung diri atau APD bekas pakai petugas kesehatan, masker bekas dari penggunaan umum di masyarakat, serta sisa pangan dan tisu bekas pasien isolasi mandiri. Tahapan pengelolaan limbah medis terdiri dari pemilahan atau pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Pemilahan dilakukan dengan memisahkan limbah medis dan limbah domestik sehingga wadah limbah medis harus berbeda dengan wadah limbah domestik. Pemilahan limbah medis tajam dengan limbah medis non tajam juga dilakukan untuk keamanan pengangkutan. Wadah limbah medis diletakkan di setiap ruangan yang menghasilkan limbah medis. Memastikan pemilahan dilakukan dengan benar dapat mencegah peningkatan timbulan limbah medis. Wadah limbah medis yang sudah 2/3 penuh harus diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau TPS sebelum 12 jam. Wadah limbah medis harus dibuat sedemikian sehingga tidak berpotensi mengakibatkan infeksi atau kecelakaan. Pengangkutan limbah dilakukan dari ruangan penghasil limbah medis menuju TPS dengan wadah tertutup yang memiliki roda untuk memudahkan pergerakan. Jalur dan waktu pengangkutan limbah medis ditentukan sedemikian rupa sebelum pengangkutan agar tidak berpotensi menimbulkan infeksi atau kecelakaan pada saat pengangkutan. Petugas pengangkut limbah medis menggunakan APD lengkap yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelum dimasukkan ke TPS limbah B3, limbah medis ditimbang dan dicatat hasil timbangan. Kemasan limbah medis kemudian didisinfeksi di TPS dan wadah pengangkut juga didisinfeksi agar siap untuk pengangkutan berikutnya. Disinfeksi kemasan limbah medis merupakan langkah penting untuk kehati-hatian dan kewaspadaan pengelolaan limbah COVID-19. Disinfeksi kemasan limbah medis dilakukan rutin setiap hari dan sebelum limbah medis dilakukan pengolahan. Setelah melakukan penyimpanan, petugas melepaskan APD dan mencuci tangan, kemudian dilanjutkan dengan mandi setelah selesai bertugas. Penyimpanan
penyimpanan limbah medis dilakukan pada TPS limbah B3 yang memenuhi kriteria dan persyaratan bangunan serta berizin dari pemerintah daerah setempat. Serta lantai kedap air terlindung dari air hujan dan cuaca ekstrim. Permukaan mudah dibersihkan. Persediaan air cukup. Saluran air yang baik. Aman dan dapat dikunci. Pencahayaan dan ventilasi yang baik. Mudah diakses petugas dan kendaraan. Anti hewan pengganggu dan serangga. Bangunan tidak mudah terbakar. Serta dilengkapi dengan simbol dan koordinat lokasi. Limbah medis yang tersimpan di TPS menunggu jadwal pengoperasian insinerator untuk diolah. Limbah medis menggunakan insinerator dilakukan dengan cara pembakaran terkendali pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius pada ruang bakar pertama dan suhu tidak kurang dari 1050 derajat Celcius pada ruang bakar kedua. Insinerator menghasilkan residu berupa emisi dan abu sehingga harus dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara dan ketinggian cerobong yang memadai, serta bekerja sama dengan perusahaan pengangkut berizin dan penimbun abu residu insinerasi berizin. Operasional insinerator mengolah limbah medis harus memenuhi persyaratan dan kriteria serta memiliki izin dari kementerian yang berwenang. Dari Fasyankes didukung dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pada umumnya, IPAL memiliki sarana disinfeksi atau klorinasi. Sarana ini perlu dipantau untuk memastikan kadar sisa klorin 0,2 mg per liter untuk merusak virus penular COVID-19. Air limbah yang dibuang ke badan air harus memiliki izin pembuangan limbah cair atau IPLC dari pemerintah daerah setempat. Pengelolaan sampah domestik dari Fasyankes dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Memastikan limbah domestik tidak tercampur dengan limbah medis sangat penting untuk mencegah penularan COVID-19 dan penyakit lain. Bagaimana dengan pengelolaan limbah medis di puskesmas? Tahapan pengelolaan limbah medis di puskesmas sama seperti di rumah sakit. Akan tetapi, pada umumnya, puskesmas tidak memiliki alat pengolah limbah B3 medis. Puskesmas atau Fasyankes lainnya yang tidak memiliki alat pengolah limbah B3 medis bekerja sama dengan perusahaan pengelola limbah B3 medis yang memiliki izin dari kementerian yang berwenang. Limbah B3 medis dikumpulkan, ditimbang, dicatat, dan disimpan di TPS limbah B3 berizin untuk menunggu jadwal pengangkutan dan pengolahan. Disinfeksi kemasan limbah B3 medis juga dilakukan pada tahap penyimpanan. Lama penyimpanan limbah medis dengan karakteristik infeksius, patologis, dan tajam adalah 48 jam pada suhu ruangan. Fasyankes yang memiliki cold storage atau freezer dengan suhu kurang dari 0 derajat Celcius dapat menyimpan limbah medisnya paling lama 90 hari. Limbah medis
lalu diangkut oleh perusahaan pengangkut limbah B3 yang berizin untuk dibawa ke perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin. Kemudian, limbah medis diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana dengan pengelolaan limbah medis di masyarakat? Limbah medis dari masyarakat dikumpulkan dan diangkut oleh pemerintah daerah setempat untuk ditimbang, dicatat, dan disimpan sementara di lokasi TPS limbah B3. Disinfeksi kemasan limbah B3 medis juga dilakukan pada tahap penyimpanan. Setelah disimpan, limbah medis ini diangkut oleh perusahaan pengangkut limbah B3 yang berizin untuk dibawa ke perusahaan pengolah limbah B3 yang berizin untuk kemudian diolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. COVID-19 menimbulkan banyak sampah, APD, kemasan, masker, hand sanitizer. Berikut ini langkah praktis kurangi sampah. Menggunakan sikat gigi berbahan bambu sebagai ganti sikat gigi plastik. Membawa bekal serta alat makan dan minum sendiri sebagai ganti kemasan serta alat makan dan minum berbahan plastik. Jangan langsung buang kemasan hand sanitizer. Gunakan kembali jika masih mungkin. Menggunakan masker kain untuk dipakai ulang sebagai ganti masker sekali pakai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian saja presentasi paparan tentang manajemen pengelolaan limbah medis di Fasiankes. Mudah-mudahan dengan kompilasi kombinasi antara paparan PowerPoint yang kami sampaikan dengan dua video terakhir ini, insya Allah akan memberikan informasi yang komprehensif kepada Bapak Ibu sekalian. Dan nanti insya Allah juga dari sesi tolong ada soal quiz yang kami mintakan untuk diselesaikan oleh Bapak Ibu peserta workshop. Demikian dari saya, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kata yang salah atau hilaf, hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.